Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang adik-adik sekalian. Ini ada kendaraan Surya. Karena di kamar, di ruangan tamu nih, biasanya kan di kamar tidur nih, beragak beda lah gitu ya. Adik-adik mahasiswa sekalian, apa kabar hari ini? Saya harap adik-adik semua tetap sehat walafiat, ini yang penting. The first harus sehat. The healthy is number one. Kesehatan tuh nomor satu gitu ya. Jadi saya sering nggak bosan-bosan, saya sering mengingatkan gitu ya. Itu anjuran pemerintah ya. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan gitu ya. Ini supaya kita terhindar dari pandemi ini dan kita tidak membuat klaster baru gitu. Kalau kita membawa virus ini kan bisa menciptakan klaster baru. Nah, ini ya. Jadi tolong ya adik-adik ya. Sama-sama lah kita ini kan pandemi ya gitu. Kita nggak bisa main-main sebenarnya masalah kesehatan gitu ya. Sama-sama lah kita jaga gitu ya. Oke. Dan kalau pulang dari bepergian ya, kongko-kongko pun jangan rame-rame lah gitu. Kalau nggak penting kali saya kira nggak usah lah sering ketemu temen gitu ya. Kan kondisinya memang begini ya, di rumah kita kan bisa by phone ya, atau WA gitu kan, bisa kita lakukan gitu ya dengan teman-teman kita di kampus, mau di mana saja gitu ya. Adik-adik ya, kalau pulang dari bepergian, kalau memang harus terpaksa, memang penting ya keluar, pulang kalau bisa itu langsung ganti baju, buka bajunya yang kotor, mandi, tinggalkan pakaian kotor di luar. Setelah mandi bersih pakai sabun, langsung ganti baju yang bersih gitu. Jadikan area rumah Anda, baik itu di rumah atau di kos-kosan, jadi area steril gitu ya adik-adik ya. Oke lah, tema kita pada hari ini membicarakan tentang hukum benda gitu ya. Tapi saya tidak mau seperti di kampus lah pakai justifikasinya banyak gitu, pasal sekian gitu ya. Ini supaya nggak bosen ya. Itu di kampus lah kita bicara secara teoritis ya, jelimet gitu ya, dan sistematis gitu ya, dengan segala justifikasinya gitu. Ini kan supaya enak dipahami, gampang dipahami gitu ya. Tujuan saya membuat video ini ya, selain untuk mahasiswa saya juga, tapi untuk semua orang lah, biar bisa memahami hukum itu dengan gampang gitu. Selama ini kan dianggap susah sekali ya gitu, bahasa hukum itu ada gitu, bahasanya beda dengan bahasa sehari-hari, ditafsirkan lagi bahasa itu gitu ya. Gitu, hukum mempunyai bahasa lain gitu ya, memang ada gitu, tapi kan adalah padanannya gitu. Jadi saya mau ngomong tentang benda ini pun benda secara umum gitulah gitu ya, hukum benda gitu ya, yang diatur oleh undang-undang gitu. Gimana sih hukum benda itu gitu ya, sebenarnya nggak jauh beda-beda adik, cuman kan dia hukum itu karena dibuat koridornya itu supaya ada kepastiannya gitu. Hukum itu kan ada ajasnya kepastian gitu, jadi dibuatlah koridornya, benda itu begini gitu, jadi ada batasannya. Kalau di luar itu tidak gitu ya, artinya supaya dia jelas yang mana disebut benda, yang berwujud atau tak berwujud ya kan gitu ya, gitu jelas dia berwujud itu kan maksudnya benda real gitu ya, yang nyata bisa dipegang, bisa diindra ya gitu ya. Gitu. Benda tak berwujud yang tidak bisa diindra gitu ya. Dan kita jelaskan lah gitu. Oke adik-adik ya. Itu aja kita ngomongnya apa aja. Ngomong yang gampang dipahami, ngomong orang awam gitulah saya ya. Tapi masih dalam koridor ilmiah gitu, karena ada justifikasinya, ada dasar alasan pembenarnya gitu ya. Ya nggak lari lah di konteks itu gitu ya. Jadi benda pada umumnya gitu. Ya, benda itu kan dibagi dua, Dik.
gitu ya, benda-benda itu sebenarnya adik-adik ya. Ya, dibagi dua, dia ada benda berwujud dan benda tidak berwujud gitu bahasa undang-undangnya, pasal 499 BW itu berhelek book ya. Nanti bisa Anda cek di atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata 499 gitu, pasal 499 gitu ya. Benda berwujud dan benda tidak berwujud, artinya benda berwujud itu yang bisa disentuh di indera gitu, bisa dipegang gitu ya, bisa dipegang seperti handphone, apalagi ya tanah gitu ya, apalagi ya, laptop gitu, apalagi rumah itu berwujud ya, nampak bendanya, bisa diindra, bisa dipegang gitu, itulah benda berwujud gitu ya, wujudnya ada, nampak gitu ya, bisa dipegang gitu, bisa dipegang gitulah ya, bisa diindra dengan mata bisa, apalagi benda-bendanya yang bisa dipegang gitu ya, kapal misalnya kan bisa dipegang kapal, apalagi TV, perabot-perabotan ya gitulah contoh-contohnya ya, itu benda yang berwujud, ada wujudnya, ada materinya ya, ada materinya, jelas materinya gitu, ada, bisa dipegang gitu ya, bisa diindra, bisa kita pegang. Buku kita bisa pegang, pulpen kita bisa pegang, ya kan? Kalau manusia bisa dipegang itu kan subjek hukum ya, bukan benda namanya. Walaupun dia benda, tapi dia kan subjek hukum, enggak ya gitu ya. Itu kita kesampingkan dulu lah gitu ya. Oke adik-adik ya. Benda yang bisa dijadikan hak milik gitu, nanti undang-undang yang ngomong gitu ya. Bisa dimiliki, kita bisa beli, kita bisa jual gitu ya. Ya adik-adik, nah, jadi batasan selain dia benda berwujud tadi, dia bisa bisa dimiliki, bisa diperjualbelikan, bisa ada sifat ekonomisnya gitu ya, ya gitu ya, yang bisa diperjualbelikan dan bisa diraba, diindra dengan indra peraba, bisa dilihat gitu ya. Nah itulah dia namanya benda berwujud, wujudnya ada gitu. Iya, ya adik-adik, bisa diperjualbelikan, bisa menjadi hak milik gitu ya. Nah, itulah dia benda berwujud atau benda real, materinya nampak gitu ya, itu ya, gitu. Sedangkan benda tak berwujud, nggak ada wujudnya, nggak ada. Dia hanya prestasi gitu, prestasi kita, misalnya kita punya hak piutang gitu ya. Ya, haknya itu bukan tulisannya itu. Tulisannya itu kan kertas yang menyatakan utang piutang misalnya gitu. Haknya itu, hak tagih adik-adik itu. Hak tagih adik-adik itulah benda tak berwujud gitu ya. Kan nggak ada wujudnya hak tagih, orang hak dia gitu. Hak kekayaan intelektual misalnya gitu. Hak apa lagi? Ya, hak utang piutang tadi udah, hak utang dan piutang lah sama itu kan, ada punya piutang berarti orang lain punya hutang gitu kan, haknya itu, haknya gitu ya, yang melekat pada perjanjian itu haknya tadi gitu ya. Hak kekayaan intelektual kan, nggak misalnya adik-adik sebagai pencipta lagu, misal pencipta lagu kan, hak kekayaan intelektual gitu, lagu adik-adik itu dipakai mau diperbanyak, mau disebarluaskan gitu ya kan, hak cipta adik-adik itu ada gitu, itu diakui gitu. Itu kan yang tidak berwujud, hak ciptanya, haknya ya gitu ya, gitu ya. Hak ciptanya tadi, hak adik-adik menciptakan lagu itu sehingga lagu itu bagus, baik, tenar, sehingga mau diperbanyak lagi nih gitu. Nah, adik-adik kan dari situ hak mencipta lagu tadi itu sebagai pencipta. Ada sifat ekonomis ya, sehingga kalau adik-adik bisa ngomong ini hak cipta saya didaftarkan gitu kan, dipatenkan. Adik-adik jadi punya hak untuk
meminta royalti gitu, royalti dari situ, keuntungan dari penjualan lagu itu. Nah ini hak gitu, itulah yang tidak berwujud gitu. Nah hak utang piutang, ada dia mengutangkan misalnya sejumlah uang kepada seseorang gitu kan, ya haknya itu hak adik tadi sebagai orang yang mempunyai yang berpiutang, artinya orang yang punya uang tuh berpiutang ya, krediturnya gitu ya, yang punya uang tadi, adik-adik kan memberikan kepada orang gitu kan, orang tuh berutang misalnya teman adik si B gitu, haknya itu, hak menagih adik itu tuh adik kan nggak habis dibayarkan kan, nanti mau dibayar misalnya utangnya teman adik-adik itu bulan November inilah akan dibayar Januari tahun depan gitu, dibuatlah misalnya perjanjian di bawah tangan ditulis gitu ya, akan dibayar tanggal sekian gitu, atau lisan pun bisa misalnya gitu ya, contohnya gitu, udah nanti saya bayar Januari gitu, ada yang tinggal tagih gitu kan, di bulan Januari nanti tangnya mana, kalau nggak belum dibayarnya kan kamu janji oke, bayar gitu kan. Hak adik menagih itu namanya benda tak wujud gitu, nggak ada wujudnya, nggak ada, kan nampak dia cuman hak tagih. Iya gitu ya. Itu adik-adik. Ini nggak susah kan? Jadi benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud itu nampak bendanya, barangnya bisa diraba, bisa diindra dengan mata ya, bisa dipegang, buku, pulpen, kapal, ya kan? Apalagi rumah gitu ya. Benda tak berwujud itu prestasi-prestasi itu, iya kan? Yang dapat bernilai ekonomis gitu, bisa dimiliki ya, hak milik kan bisa jadi hak kekayaan intelektual namanya, kalau adik pencipta lagu misalnya kan bisa adik miliki itu ya, ada syarat-syarat didaftarkan gitu, dipatenkan, itu kita nantilah beri ceritanya. Pokoknya itu jadi kalau hak cipta adik-adik itu punya adik-adik, itu milik adik-adik, bisa dimiliki, ada sifat ekonomisnya. Nah, adik-adik dengan memiliki itu bisa mendapatkan benefit atau keuntungan dari situ gitu. Hak royaltinya itu benda tidak berwujud, prestasi, hutang piutang gitu, adik punya hak tagih untuk itu, saham misalnya ya, obligasi, hak kepemilikannya itu gitu. Jadi adik ya. Jadi kalau benda tidak bergeraknya itu ada, benda tidak bergeraknya itu kan ini udah ada tahu tadi, benda berwujud dan tidak berwujud ya. Benda berwujud itu real nampak, benda tak itu seperti kursi, meja, handphone, rumah, kapal gitu kan. Benda tidak berwujud tadi prestasi hak tagih misalnya gitu ya, iya kan, nggak nampak dia bendanya ya, immaterial, dia nggak nampak bendanya, hak tagih, saham, obligasi, haknya ya gitu ya, hak kekayaan intelektual tadi gitu ya, seperti adik pencipta lagu itu punya royalti ya, bisa mendapat keuntungan adik dari situ, hak penciptaan itu bisa dimiliki, itu dia hak benda tak berwujud tadi gitu ya. Tapi kemudian dia dibagi lagi kan, udah hak, ada benda berwujud, tak berwujud, tapi ada juga benda yang bergerak dan tak bergerak kan gitu. Benda berwujud itu kan ada yang diam, dia tak bergerak tuh diam, nggak bergerak dia, diam gitu ya, dalam arti kata diam gitu ya, nggak bergerak. Ada juga nanti yang dikategorikan dia sebenarnya bergerak tapi dianggap tidak bergerak, kan dianggap. Nah, kan itu. Jadi hukum meletakkan sesuatu di situ sehingga meletakkan sesuatu ketentuan sehingga barang itu dianggap tidak bergerak gitu. Sekarang benda bergerak dulu lah. Ya, benda bergerak. Benda tak bergerak tadi, tanda bergerak yang solid, yang absolut lah, misalnya tanah kan nggak bergerak gitu ya. Ya. Tanah misalnya, terus pohon-pohon yang di atasnya gitu ya, itu benda tak bergerak
diam dia bendanya, ya kan? Pohon-pohon di atasnya itu dianggap ya pohon-pohon di atasnya itu ketika melekat di tanah itu dia kan nggak bergerak gitu ya. Nah, ketika masih menyatu gitu ya, menyatu dengan lahan itu, dengan tanah itu gitu ya, adik-adik ya. Kapal gitu ya, kapal dianggap bisa benda tak bergerak, dianggap ya. Hukum meletakkan benda itu sebagai benda yang tak bergerak. Tapi ada ketentuannya kapal itu. Misalnya kapal itu benda tak bergerak misalnya 20 meter kubik misalnya ya. Minimumnya gitu. Kapal itu 20 meter kubik. Kalau kurang dari itu dianggap, nah kan dianggap bahasa umumnya dianggap benda bergerak gitu. Jadi kalau dia minimum 20 meter kubik, dia dianggap benda tidak bergerak. Benda tetap, nggak bergerak dia, nggak bergerak dia, benda nggak bergerak itu maksudnya kan diam dia, benda diam, dianggap. Artinya kalau dianggap tadi itu hukum meletakkan aturan seperti itu gitu ya. Walaupun kenyataannya kan dia bisa bergerak kapal itu gitu, tapi hukum meletakkan dia dianggap tidak bergerak. Jadi dianggap seolah-olah dia tidak bergerak. Dasarnya ketentuan undang-undang yang menetapkan itu gitu ya. Nah, jadi ada benda yang memang absolut tidak bergerak, tanah gitu ya. Kalau pohon yang di atasnya yang belum dicabut gitu ya, belum ditebang gitu, melekat gitu ya. Nah, ini benda tidak bergerak yang absolut gitu ya. Apalagi benda yang absolut tidak bergerak itu selain tanah, rumah misalnya gitu yang melekat pada lahan itu, pada tanah itu gitu ya. Kalau dicabut materialnya memang jadi benda bergerak dia kan. Itu lain, kita bicara rumah utuh gitu ya. Nah gitu ya. Ya itu absolut, dia absolut tidak bergerak, artinya memang diamlah dia, baik kita indera kita lihat dia memang diam, nggak bergerak gitu ya. Nggak bisa digerakkan gitu, memang rumah itu nggak bisa digerakkan gitu ya. Tanah itu tetap nggak bisa digerakkan kan gitu ya. Itu absolut lah kita katakan seperti itu. Jadi tanah, rumah gitu ya, tanaman-tanaman yang di atasnya gitu ya, yang masih melekat gitu. Kapal yang baru ini, kapal ini dianggap benda tidak bergerak, benda tetap, tetapi dianggap tidak bergerak karena sebenarnya kapal tadi kan bisa bergerak gitu, bisa bergerak kan kapal itu, bisa jalan, namanya kapal gitu ya. Ya, ada mesinnya, bisa digerakkan dia. Tapi undang-undang menyatakan dia benda tidak bergerak gitu, benda tetap. Itulah undang-undang, itulah hukum dia. Supaya ada aturannya gitu. Aturan itu kan dibuat supaya ada kejelasan, kepastiannya gitu. Jadi benda tidak bergerak itu yang benda tetap tadi itu pun kapal dibatasi gitu ya. Yang luasnya, lebarnya itu 20 meter kubik gitu minimalnya gitu. Paling sedikit besarnya gitu 20 meter kubik. Lebih tambah tidak bergerak. Tapi kalau kurang dari 20 meter kubik, dia dianggap benda bergerak. Nah, karena memang sesungguhnya benda itu, kapal itu maksudnya bisa bergerak kan gitu. Tapi diklasifikasikan, digolongkan dia digolongkan tuh apa namanya? Ya diklasifikasikan, digolongkan, dikategorikan, dikelompokkan. Nah, dikelompokkan gitulah bahasa gampangnya. Kelompokkan. Yang satu kelompok kapal yang dianggap tidak bergerak, dianggap ini ya, sebenarnya kan bergerak, dianggap tidak bergerak, yang 20 meter kubik paling sedikit ke atas gitu ya, bisa 20 kan, 20 meter kubik itu paling kecilnya. Satu lagi benda yang bergerak yang di bawah 20 meter kubik. Gitu. Jadi kapal itu ada dua dia. Kapal laut misalnya kan, ada kapal laut yang dianggap tidak bergerak, satu lagi yang bergerak. Gitu. Ya, ini saya kira kadang-kadang agak Jadi pembedaan kapal itu tadi yang dianggap tidak bergerak itu, yang tetap itu
dia punya syarat harus minimal paling sedikit 20 meter kubik gitu. Paling sedikit. Di bawah itu ya di bawah 20 tadi 19,5 misalnya itu meter kubik itu dianggap benda bergerak. Nah, jadi di dalam hukum benda itu ada barang yang memang benar-benar absolut tidak bergerak, satu lagi barang yang dianggap tidak bergerak padahal dia bergerak gitu. Ya. Gunanya untuk membedakan tadi itu, membedakan barang bergerak dengan barang tidak bergerak. Dianggap tidak bergerak itu yang menetapkan ketentuan undang-undang tadi, hukum tadi gitu. Ya, dibedakanlah oleh hukum ada benda yang tidak bergerak absolut tadi, memang betul tanah nggak bergerak absolut, dia diam aja. Yang tanaman di atasnya rumah gitu. Satu lagi benda yang tidak bergerak, undang-undang menetapkan itu tidak bergerak gitu. Macam kapal tadi yang tonasenya lebih dari 20 meter kubik. 20 meter kubik atau lebih gitu ya. Sedangkan yang kurang dari 20 meter kubik tonasenya itu dianggap bergerak gitu ya. Jadi itu saya kira ya, nggak payahlah. Pokoknya tadi pertama kesimpulannya itu ada benda berwujud dan tidak berwujud. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW Berhalik Wetbook ya. Benda berwujud itu ya real, nampak bendanya seperti tanah, handphone, laptop gitu ya. Itu benda bergerak. Benda bergerak, benda berwujud. Sedangkan yang benda tidak berwujud adik-adik adalah hak tagih hutang, hutang piutang itu hak tagihnya, hak kepemilikan saham, hak kepemilikan obligasi, haknya ya gitu, hak kekayaan intelektual gitu ya, itu benda tidak berwujud. Nah, dan dapat dimiliki benda tersebut baik yang berwujud maupun tidak berwujud bisa kita miliki, bisa kita perdagangkan ya secara ekonomis gitu. Sedangkan benda bergerak dan tidak bergerak, benda tidak bergerak itu diam dia, tanah diam dia kan, rumah, pepohonan yang ada di atasnya gitu yang melekat. Sedangkan benda tidak bergerak, tidak bergerak yang lain gitu, yang dianggap tidak bergerak adalah misalnya kapal yang melebihi tonasenya atau sama dengan tonasenya 20 meter kubik itu ya, itu dianggap benda tidak bergerak ya, dianggap tadi ya undang-undang yang mengatakan itu tidak bergerak gitu. Sedangkan kurang dari 20 meter kubik tonasenya itu dianggap benda bergerak. Itu nanti bisa Anda baca di pasal 504 ya, di situ ada ketentuan-ketentuan lagi ya tentang hal itu ya. 504 BW atau Berhalik Wetbook gitu. Kalau benda bergerak ya seperti sepeda motor gitu ya. Lagi handphone tadi ya. Ya. Bisa dipindah tangankan dan memang kenyataannya bisa dibawa-bawa gitu, laptop gitu ya. Itu ya, dia. Saya kira demikian saja. Moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.